Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Apoy? Gimana? Bisa? Aduh, mak udah kagak sabar banget ini deketin pangeran emak sama bidadari. Bibinya nggak mau kok. Ini saya disuruh balikin duitnya. Kagak mau. Nggak bisa dong. Makan kasih duit itu udah lama. Kalau kurang... Assalamualaikum Debibah. Waalaikumsalam Bang Ismet. Debibah, Bang Ismet bantuin ya. Gak usah Bang Ismet, Biba kan udah biasa sendiri juga. Udah bantuin. Debibah, Bang Ismet bantuin ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Ismet beneran berjodoh. Oke Mas, ini kata bule. Biar bule yang ngomong. Nah Poy, dengar. Sampai kapanpun kios itu tidak akan pernah bule alih sewakan untuk siapapun, apalagi kok sama Bu Romlah. Kios itu punya nilai historikal yang tinggi buat bule. Kios itu terbangun 25% dari bahan-bahan material bangunan dan 75% dari air mata bule. Jadi bule berdaulat penuh atas kios itu. Jadi terserah bule mau ngapain kios itu. Mau bule kosongin kek, atau bahkan mau bule bikin buat ternak hamster juga terserah bule. Pok Roma sih mau gantiin uang kios 3 kali lipat bule. Apa ya? Mau 3 kali lipat, mau 5 kali lipat, mau 10 kali lipat, mau burung lah sampai kelipet-lipet, bule tetap tidak akan menyerahkan kios itu. Bilang sama Bu Romlah, balikin duitnya. Dan jangan lupa, jangan pernah berpikir bahwa bule itu butuh duit, walaupun padahal sebenarnya ya memang iya. Terus kayak gitu. Pokoknya bilang sama Bu Romlah, jangan pernah meremehkan dan mengunderestimate bule. Dengar nggak? Dengar bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matiin. Oke, bule. Mak, Ya kan? ngeliat Diki. Diki, dari tadi pelanggu nggak lihat. Ada apa bang? Diki, Bang Untung, kamu lihat Diki tidak? Nggak lihat. Di dalam udah sepi, udah pada tutup. Gue juga udah pada tutup. Pelanggu lihat ke lapaknya dulu ya kan? Siapa tahu Diki ada lagi ketiduran. Bang Untung, ayo tuh temenin. Nggak kok, gue nggak mau. Gue nggak mau jadi orang terakhir yang keluar dari pasar makmur. Jangan sampai orang soleh kayak gue jadi korban pertempuran setan. Bang Bonang, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ada setan? Kan setannya barusan keluar. Kang, pelanggu cek dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Apoy? Gimana? Bisa? Aduh, mak udah kagak sabar banget ini deketin pangeran emak sama bidadari. Bibinya nggak mau kok. Ini saya disuruh balikin duitnya. Kagak mau. Nggak bisa dong. Makan kasih duit itu udah lama. Kalau kurang bilang, berapa kurangnya biar mak tambahin. Ih, jangan begitu dong Wiwi. Ih, nyakitin hati orang kagak boleh, dosa. Ya kagak bisa, maaf. Kok ini duitnya saya balikin ya. Ya, saya cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sombong banget sih Wiwi.
Pakai kagak butuh duit gue. Tuh orang punya pun duit apa? Duit segini kagak itu. Kalau mau kurang bilang. Mak, maafin Ismet, Mak. Bukannya Ismet nggak mau balik ke kios. Sebenarnya Ismet nggak setuju kalau Emak sewa kios di situ. Maafin Ismet, Mak. Ya Allah. Maafin Ismet, ya Allah. Bukannya Ismet mau ngelawan sama Emak. Maafin Ismet ya, Mak. Bang Paang. Ada apa, Kang Is? Ismet, Bang Paang. Ada apa? Ismet boleh nginep di base campnya Bang Paang ya. Katanya takut sama anak pang. Ismet kuat-kuatin Bang Paang. Boleh ya Bang Paang? Ya. Ngapain gua nih? Nyari Ismet ya? Ismet kagak ada. Udah, nggak usah ngejar-ngejar Ismet terus. Ismet udah mau nikah sama Neng Biba. Jodoh pan udah ada yang ngatur. Maaf, jangan tersinggung. Siapa yang nyari Ismet? Udah nggak usah bohong. Mau udah tahu kalau situ bohong. Saran emak sih, Bu Ani terima nasib aja deh kalau nggak jadi nikah sama Ismet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi amat ya? Si Ismet kagak balik-balik. Aduh, gue takut. Kang Bondan, Diki nggak ada di lapaknya kan? Tadi juga Pelongo yang tutupin kelapaknya. Ya udah, kamu pulang duluan. Kang Bondan nggak pulang? Ntar aja. Ya udah tuh kalau gitu Pelongo pulang duluan. Assalamualaikum. Gelap. Mudah-mudahan Allah melindungi Diki. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas, pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan memberikan ujian dengan keburukan, kebaikan. Dan kepada kami tempat kembali. Kenapa Allah menguji kita dengan kebaikan? Gini, yang dimaksud dengan ujian kebaikan, pasti kita pernah ngerasain atau melihat fenomena itu di sekitar kita. Ada orang dikasih rezeki banyak banget. Punya mobil bagus, rumah luas mewah. Tapi apakah dengan rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, dia sedekahkan kepada orang-orang yang gak mampu? Atau jangan-jangan dia ngasih tahu sama semua, "Hai, gue orang kaya, gue mobil gue mewah, rumah gue luas." Tetapi tetangganya ada yang kelaparan. Kemudian ujian jabatan, dikasih jabatan hebat, jabatan tinggi. Dia zolim sama bawahannya, dia buat semena-mena. Nah itu semuanya gak ada artinya. Dan habis. Apa yang dimaksud habis? Karena apa yang kita banggakan di dunia ini, mau lu gitaris hebat, mau lu drummer hebat, ujung-ujungnya mah kembali ke tanah, dimakan cacing, ngebusuk. Hidup ini kayak permainan monopoli. Di permainan itu kita sibuk ngumpulin uang sebanyak mungkin. Tapi ketika permainan itu berakhir, uang gak ada nilainya.
Makanya semua itu ada pertanggungjawaban sama Allah. Ya rezeki, ya jabatan. Kalau kita nggak amanah, itu ujian, disebut dengan ujian.